Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah senantiasa menyertai kita semuanya dan dimanapun kita berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Cungkillah dan buanglah matamu jika itu menyesatkan engkau. Cukupkah dengan mencungkil mata dan membuang mata kanan, kita tidak dicampakkan ke dalam neraka? Jika mata kanan dicungkil dan dibuang, akankah itu cukup untuk tidak menyesatkan, untuk tidak membuat kita berdosa, untuk tidak membuat kita tersandung? Jikalau konsep ini diterapkan, maka semua mata akan habis dibuang, dicungkil. Lalu benarkah manusia yang tidak melihat bisa lepas dari dosa? Lalu apa yang ingin Yesus katakan? Yang ingin Yesus sampaikan dalam firman ini? Perkataan Yesus ini boleh kita pahami sebagai perkataan hiasan yang bermaksud untuk menunjuk pada suatu pengorbanan, yang mau mengorbankan atau yang mau kehilangan salah satu mata, yaitu mata kanan, untuk kita tidak berbuat dosa. Jikalau mata memang itu bisa menyebabkan kita berdosa karena adanya datang pencobaan kepada kita melalui mata, maka maukah kita mencungkil mata kita untuk tidak berbuat dosa? Artinya ya jangan kita melihatnya boleh. Atau bisa kita berkelakuan seakan-akan kita betul-betul telah mencungkilnya dan membuangkannya, dan sekarang kita menjadi buta dan tidak bisa melihat hal itu. Atau kemudian kita bisa memahami bahwa ajaran Yesus ini mengingatkan kita untuk memilih, untuk berpisah dari mata kita dengan berpisah dari perintah Allah. Tetapi Yesus tidak bermaksud bahwa kita harus mencungkil dan membuang mata kita supaya kita mentaati Allah. Yesus mengungkapkan hal ini untuk menunjukkan bahwa apapun yang menghalangi kita dari penyerahan dan ketaatan kepada Allah yang Ia kehendaki dalam hukumnya harus kita. Artinya tidak hanya mata, tidak berlaku hanya untuk mata kanan atau mata kiri. Yang jelasnya bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa berhentilah untuk mencintai sesuatu hal yang hal itu bisa membuat kita tidak taat kepada Allah, tidak kita mau mentaati perintah-perintah Allah, perintah-perintah Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya tidak cukup mencungkil dan membuang mata, tetapi kita juga harus membuang pikiran-pikiran kotor dari diri kita. Artinya jangan sesaat pun mengadakan kompromi dengan nafsu jahat dan keinginan yang berdosa. Mengapa hal ini penting, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Sebab dengan jelas Tuhan menghendaki kita untuk menjadi suci. Tuhan menghendaki kita untuk membuang dosa. Boleh kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang jelas Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus menginginkan kita menjadi manusia yang suci, karena Tuhan itu adalah suci. Tidak hanya sekedar hidup yang hanya menghindari dosa, tetapi juga kita menjadi orang yang membenci dosa. Maka terpujilah Tuhan karena mengingatkan kita menjadi manusia yang membenci dosa, tidak lagi mencintai dosa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan kita. Sekalipun banyak pergumulan, banyak yang harus, cobaan yang harus kita lalui. Terima kasih. Shalom. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga